Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farihatul Mutia dengan NIM 1401420327. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi mengenal kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Mata kuliah Micro Teaching dengan dosen pengampu Ibu Nusiwi Nugraheni, SSI, MPD. Pada materi kali ini, kita akan membahas mengenai yang pertama mengenai pengertian kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Yang kedua, karakteristik kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Yang ketiga, perbedaan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Yang keempat, kelebihan dan kekurangan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Masuki materi yang pertama yaitu pengertian kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Yang pertama, pengertian kurikulum 2013. Kurikulum 2013 merupakan suatu kebijakan baru pemerintah dalam bidang pendidikan yang diharapkan akan mampu untuk menjawab tantangan persoalan yang akan dihadapi oleh bangsa Indonesia ke depannya. Kedua, pengertian kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Selanjutnya yaitu karakteristik kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Karakteristik kurikulum 2013 yang pertama itu ada standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan ini terdapat 4 macam. Yang pertama, standar kompetensi SKL yang berjenjang. Lulusan SKL yang berjenjang SKL yang dirumuskan dalam kurikulum 2013 ditata secara berjenjang. Artinya, kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan sekolah dasar, SD atau madrasah ibtidaiyah atau MI akan dilanjutkan dan dikembangkan pada jenjang sekolah menengah pertama, SMP. Yang selanjutnya akan dilanjutkan dan dikembangkan kembali ke jenjang menengah atas SMA atau madrasah aliyah, MA. 2. Pendidikan berkarakter yang terintegrasi. Pengintegrasian total pendidikan karakter tanpa mengubah aliran kurikulum yang dianut sebelumnya yaitu kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Yang ketiga yaitu mengkomodisikan semua aliran filsafat. Pengembangan kurikulum 2013 tidak hanya didasarkan pada satu paham filsafat tertentu saja, tetapi didasarkan pada banyak aliran filsafat. Yang keempat, mengembangkan kemampuan menalar, mengkomunikasikan, dan mencipta. Kurikulum 2013 akan berhasil jika lulusannya memiliki kemampuan dalam menalar atau menganalisis dan mengkomunikasikan. Yang kedua yaitu ada isi dan struktur kurikulum. Nah, isi dan struktur kurikulum itu ada 3 macam, yaitu ada proporsi kompetensi untuk tiap jenjang, kedua kan rangka dasar dan struktur kurikulum 2013, yang ketiga kurikulum 2013 menambah jumlah jam pelajaran. Karakteristik yang ketiga yaitu pendekatan kurikulum 2013. Dalam kurikulum 2013, konten materi pelajaran dikemas dalam bentuk tematik dan diajarkan melalui pendekatan saintifik. Yang keempat, karakteristik penilaian. Pada kurikulum 2013, sangat banyak jenis instrumen penilaian yang harus digunakan oleh guru. Teknik dan instrumen yang digunakan untuk penilaian kompetensi pada Permendikbud nomor 66 tahun 2013 sebagai berikut. Yang pertama itu ada teknik dan instrumen penilaian kompetensi sikap, kedua teknik dan instrumen penilaian kompetensi pengetahuan, dan yang ketiga teknik dan instrumen penilaian kompetensi keterampilan. Karakteristik kurikulum Merdeka. Nah, karakteristik kurikulum Merdeka ini ada 4 macam. Yang pertama itu penguatan karakter melalui profil pelajar Pancasila. Yang kedua, fokus dan materi esensial. Yang ketiga, pembelajaran yang fleksibel. Yang keempat, tersedia perangkat ajar yang sederhana. Selanjutnya, perbedaan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Yang pertama, dilihat dari kerangka dasar. Kurikulum 2013, rancangan landasan utama kurikulum 2013 adalah tujuan sistem pendidikan nasional dan standar nasional pendidikan. Sedangkan kurikulum Merdeka, rancangan landasan utama kurikulum Merdeka itu adalah
tujuan sistem pendidikan nasional. Nah, yang kedua itu dari kompetensi yang dituju. Dari kurikulum 2013, kompetensi dasar atau KD itu berupa lingkup dan urutan, skop atau skema yang dikelompokkan pada 4 kompetensi inti atau KI, yaitu ada sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan KD yang dinyatakan dalam bentuk poin-poin dan diurutkan untuk mencapai KI yang diorganisasikan per tahun. Kedua, yaitu kurikulum merdeka. Capaian pembelajaran yang disusun per fase. Capaian pembelajaran dinyatakan dalam paragraf yang merangkai pengetahuan sikap dan keterampilan untuk mencapai, menguatkan, dan meningkatkan kompetensi. Selanjutnya dilihat dari struktur kurikulum. Kurikulum 2013 ini jam pelajarannya atau JP-nya diatur per minggu. Satuan mengatur alokasi waktu pembelajaran secara rutin setiap minggu dalam semester. Satuan pendidikan diarahkan menggunakan pendekatan pengorganisasian atau pembelajaran berbasis tematik integratif. Kemudian dari kurikulum merdeka sendiri, jam pelajaran atau JP itu diaturnya per tahun. Satuan pendidikan dapat mengatur alokasi waktu pembelajaran secara fleksibel untuk mencapai JP yang telah ditetapkan. Selanjutnya dilihat dari pembelajaran. Dilihat dari kurikulum 2013, pendekatan pembelajaran menggunakan satu pendekatan saintifik. Sedangkan kurikulum merdeka menguatkan pembelajaran terdiferensiasi sesuai tahap capaian peserta didik, paduan antara pembelajaran intrakurikuler dan kurikuler melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. Kelebihan kurikulum 2013 yang pertama itu ada siswa dituntut aktif, kreatif, dan inovatif dalam pemecahan masalah. 2. Penilaian didapat dari semua aspek. Pengambilan nilai siswa bukan hanya didapat dari nilai ujian, tetapi juga dari nilai kesopanan, religi, praktek, sikap, dan lain-lain. Yang ketiga ada pengembangan karakter dan pendidikan budi pekerti yang telah diintegrasikan ke dalam semua program studi. Yang keempat, kurikulum berbasis kompetensi sesuai dengan tuntutan, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional. Yang kelima, beberapa kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan perkembangan kebutuhan, misalnya pendidikan, skill, kewirausahaan, dan metodologi pembelajaran yang aktif. Sedangkan kekurangan kurikulum 2013 itu ada 5. Yang pertama, banyak guru yang beranggapan bahwa dengan kurikulum 2013 ini, guru tidak perlu menjelaskan materi. Yang kedua, konsep pendekatan saintifik masih belum dipahami, apalagi tentang metode pembelajaran yang kurang aplikatif disampaikan. Yang ketiga, keterampilan merancang RPP dan penilaian autentik belum sepenuhnya dikuasai oleh guru. Yang keempat, guru tidak pernah dilibatkan langsung dalam proses pengembangan kurikulum 2013. Yang kelima, tidak ada keseimbangan antara orientasi, proses pembelajaran, dan hasil dalam kurikulum 2013. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan kurikulum merdeka. Kelebihannya yang pertama itu guru dituntut untuk kreatif, inovatif dalam metode, media, dan teknik pembelajaran. Kedua, pola pikir guru berubah dalam melaksanakan pembelajaran, sedangkan bagi siswa yaitu siswa belajar dengan menyenangkan, siswa lebih bergairah jika tatap muka, ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga itu lebih merdeka. Nah, sedangkan kekurangannya, yang pertama kurikulum merdeka kurang matang dalam persiapan. Yang kedua, sistem pengajaran yang belum terencana dengan rinci. Yang ketiga, kurangnya SDM. Nah, berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan dalam materi mengenal kurikulum merdeka dan juga kurikulum 2013. Sekian, terima kasih. Apabila ada tutur kata yang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.